Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nispuliana, NIM 1120037 dari kelas 11 2A 30. Di sini saya akan menyelesaikan studi kasus dari latihan soal minggu kedua, makul aplikasi basis data. Untuk itu langsung saja ke langkah-langkah penyelesaiannya. Baiklah, di sini terdapat 15 soal dari latihan soal minggu kedua. Langsung saja kita mulai ke soal yang pertama, yaitu buka aplikasi Command Prompt pada komputer Anda. Langsung saja kita ke menu Start, kemudian All Program, pilih Aksesoris, klik Command Prompt, kita klik kanan. Setelah itu Run as Administrator. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Command Prompt. Lanjut ke langkah yang kedua atau soal yang kedua. Masuklah ke dalam MariaDB menggunakan user root. cd garis miring enter. Langsung kita masukkan perintah sem garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql min u root min p enter lagi karena di sini kita tidak menggunakan password. Langsung saja sekarang kita sudah masuk ke MariaDB. Lanjut ke soal nomor 3. Tampilkan daftar database yang ada pada MySQL. Sekarang kita menampilkan database dengan perintah show databases. Langsung kita ketikkan show databases (2), maksudnya titik koma, enter. Sekarang kita sudah melihat database yang ada di dalam root ini, MySQL ini. Lanjut ke soal nomor 4. Di sini tampilkan daftar user pada MySQL. Sekarang kita harus masuk ke dalam MySQL-nya terlebih dahulu dengan mengetikkan use MySQL. Setelah itu enter. Setelah itu kita sudah masuk di MySQL. Sekarang kita tampilkan daftar usernya dengan mengetikkan select user host from user. Kita ketikkan select terlebih dahulu user, host from user, titik koma, enter. Sekarang kita sudah masuk ke dalam sudah melihat user yang ada di dalam MySQL. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Buat user baru pada localhost dengan nama NIM masing-masing garis bawah coba 2 dengan password 12345. Sekarang masukkan perintah membuat usernya, yaitu create user tanda petik 1, tanda petik 1, beri masukkan namanya, yaitu menggunakan NIM saya 112000337, garis bawah coba 2, tanda petik add, tanda petik localhost, ketikkan localhost ya, localhost, tanda petik. Karena di sini kita membuatnya dengan password, kita beri perintah identified by, tanda petik, kita masukkan passwordnya 12345, tanda petik, titik koma, enter. Query OK, menandakan perintah telah terlaksana. Lanjut ke soal nomor 6 atau perintah nomor 6. Buat user baru pada localhost dengan nama NIM masing-masing coba lagi tanpa password.
Sini kita membuat user lagi dengan perintah yang sama, yaitu create user tanda petik NIM saya 11200337 garis bawah, coba lagi, tanda petik add tanda petik localhost, karena ini pada localhost, tanda petik titik koma. Kita tidak perlu memasukkan perintah identifikasi karena kita tidak menggunakan password di sini. Jadi langsung saja titik koma, enter. Query oke, berarti perintah telah terlaksana. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7, yaitu tampilkan kembali daftar user pada MySQL. Untuk menampilkan, kita menggunakan perintah yang sama, yaitu select user, host from user. Lalu kita ketikkan select user, host from user, titik koma, enter. Sekarang sudah tampil usernya yang seperti yang kita lihat sebelumnya, cuma root, PMA dan root yang ada di dalam user. Sekarang user baru dengan nama 11200337 garis bawah coba 2 dan user 11200337 garis bawah coba lagi sudah ada di dalam user MySQL-nya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Masih dalam user root, buat database dengan nama DB ini masing-masing. Coba untuk membuat database, kita terlebih dahulu exit dari MySQL, beri perintah exit, enter. Sekarang kita masukkan perintah sem garis miring bin MySQL, garis miring bin garis miring MySQL min u root min p, enter. Enter lagi. Sekarang kita sudah masuk ke rootnya. Untuk membuat database baru, kita memerlukan perintah create. Sekarang kita ketikkan create database, masukkan namanya db garis bawah NIM saya 11200337 garis bawah coba titik 2, maksudnya titik koma, enter. Query oke, bertanda bahwa perintah telah terlaksana. Selanjutnya kita melaksanakan soal nomor 9 lagi. Aktifkan database yang sudah kita buat tadi, lalu buat 2 buah tabel di dalamnya. Untuk mengaktifkan, kita harus masuk dulu, yaitu dengan cara use database-nya, yaitu masukkan namanya db garis bawah 11200337 garis bawah coba titik koma, enter. Sekarang kita sudah masuk, sudah mengaktifkan database yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita membuat tabel 1 dengan nama buku. Untuk membuat tabel, kita memerlukan perintah create lagi, tapi di sini bukan create database, tapi create table. Create table, beri nama buku, buka kurung, enter. Sekarang kita masukkan fieldnya, yaitu KD garis bawah buku dengan tipe data char, buka kurung, sisnya 5, tutup kurung, koma, enter. Field kedua yaitu judul dengan tipe data varchar, buka kurung, sisnya 40, tutup kurung, koma, enter lagi. Field yang ketiga penulis dengan tipe data varchar, buka kurung, sisnya 35, tutup kurung, koma, enter. Kemudian
field penerbit dengan tipe data varchar, buka kurung, sysnya 35, 35 tutup kurung, tidak perlu menambahkan koma, langsung enter. Enter, tutup kurung, titik koma, enter. Query oke. Setelah itu kita membuat tabel yang kedua dengan perintah yang sama, yaitu create table dengan nama katalog, buka kurung, enter. Kita masukkan fieldnya yaitu kode dengan tipe data char, buka kurung, sysnya 6, tutup kurung, koma, enter. Field nama dengan tipe data varchar, buka kurung, sysnya 30, tutup kurung, enter. Tutup kurung, titik koma, enter. Oke, berarti telah terlaksana. Lanjut ke soal nomor 10. Tampilkan daftar tabel yang ada pada database yang telah kita buat. Kita tuliskan show tables, titik koma, enter. Sekarang kita sudah menampilkan daftar tabel di database db garis bawah 112003337 garis bawah coba. Selanjutnya lanjut ke soal nomor 11, yaitu tampilkan struktur tabel buku dan katalog. Di sini saat kita ingin menampilkan struktur tabel buku atau katalog, kita menggunakan perintah descript. Sekarang kita masukkan perintahnya, yaitu descript buku, kemudian titik koma, enter. Sekarang sudah tampil struktur tabel buku di sini, yaitu ada KD buku dengan tipe chart, judul dengan tipe varchar, penulis dengan tipe varchar, penerbit dengan tipe varchar. Kemudian kita membuka struktur tabel katalog lagi dengan perintah yang sama, yaitu descript katalog, titik koma, enter. Sudah tampil di sini ada field kode dengan tipe chart, field nama dengan tipe varchar. Lanjut ke soal nomor 12, yaitu beri hak akses penuh database db garis bawah 112003337 garis bawah coba kepada user 112003337 garis bawah coba 2. Untuk memberi hak akses, kita harus ketikkan grant all privileges on. Masukkan nama databasenya, yaitu db garis bawah 112003337 garis bawah coba titik bintang to tanda kutip, masukkan usernya, yaitu 112003337 garis bawah coba 2 tanda petik add tanda petik localhost tanda petik, kemudian titik koma, enter. Query oke, berarti berhasil. Sekarang kita memberi perintah flash privileges, titik koma, enter. Kita tuliskan ulang ya, itu salah, seharusnya pakai U. Flash privileges, gunakan U bukan A, titik koma, enter. Query oke, data berhasil dibuat.
Selanjutnya kita melanjutkan soal nomor 13, yaitu hapus user 11200337, garis bawah coba lagi. Untuk menghapusnya kita harus keluar dulu dari database DB 11200337 garis bawah coba. Kemudian untuk itu kita harus memberikan perintah exit untuk keluar. Setelah kita masuk exit, enter. Sekarang kita masuk lagi ke database ke root dengan memberi perintah same garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql min u root min p, enter lagi. Sekarang kita sudah masuk ke root. Lanjut, selanjutnya kita harus masuk ke mysql dengan memberikan perintah use mysql titik koma, enter. Kemudian kita lihat dulu user yang ada di mysql, select user, host from user, titik koma, enter. Di dalam user ini seperti yang kita lihat ada user, coba lagi. Di sini kita diperintahkan untuk menghapus user itu. Kemudian untuk menghapusnya kita memberikan perintah drop user, tanda petik 11200337 garis bawah coba lagi, tanda petik add, tanda petik localhost, tanda petik titik 2 titik koma, enter. Query OK, berarti sudah terhapus. Sekarang kita cek lagi dengan menampilkan usernya, beri perintah select user, host from user, titik koma, enter. Seperti yang kita lihat, user coba lagi sudah terhapus, sudah tidak ada lagi. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 14, masuk ke dalam MariaDB menggunakan username masing-masing coba 2. Untuk masuk ke user itu kita keluar dulu dari database mysql dan root. Kita beri perintah exit, enter. Sekarang kita masuk ke usernya dengan memberikan perintah same garis miring mysql garis miring bin garis miring mysql min u. Kita tuliskan nama usernya yaitu 11200337 garis bawah coba 2 min p, enter. Kita ingat kembali di saat kita membuat user coba 2 ini, kita membuatnya dengan menggunakan password. Untuk itu kita masukkan password terlebih dahulu, yaitu passwordnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Ketikkan, enter. Sekarang kita sudah masuk ke MariaDB. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 15, tampilkan daftar database pada user 11200337 coba 2. Kita harus memberikan perintah show databases titik koma, enter. Ya, sekarang kita sudah sudah menampilkan daftar database yang ada pada NIM coba 2 ini. Seperti yang kita lihat di sini terdapat database 11200337 coba, karena di perintah 12 tadi kita sudah memberi hak akses penuh kepada user 11200337 garis bawah coba 2 untuk mengakses database DB 11200337 coba. Sekian video penyelesaian studi kasus latihan soal minggu kedua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.